Amin. Sudah boleh beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Thank you. Semua yang sudah melayani dari semua ya, dari di bawah juga. Silakan duduk kembali, saudara dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara satu tema khotbah berkenaan dengan leadership dan stewardship atau kepemimpinan dan juga penata layanan. Dan berhubungan dengan tema kita 2 bulan ini, saya ingin memulai dengan leading people atau memimpin orang, leading people. Masing-masing kita semua dipanggil menjadi pemimpin. Masing-masing kita semua dipanggil entah memimpin di keluarga kita, entah memimpin di kantor kita mungkin, atau memimpin di sekolah, atau memimpin di mana aja sudah. Nggak peduli berapa banyak orang yang kita pimpin, tapi kita semua adalah pemimpin. Dan Tuhan panggil kita sebagai pemimpin. Paling tidak kalau saudara katakan, oh saya nggak punya orang yang saya pimpin. Paling tidak, saudara memimpin diri saudara sendiri. Ya, kita memimpin diri kita sendiri. Supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita semakin diubahkan. Dan ujungnya sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Itulah siapa kita. Adalah pengikut Kristus yang diubahkan hidupnya dari hari ke hari menjadi seperti Kristus. Itu adalah tujuan hidup kita, saudara. Jadi kita harus membangun hidup kita sedemikian rupa, mendisiplin hidup kita sedemikian rupa, itu artinya kita memimpin diri kita. Untuk bisa sampai kepada apa yang Tuhan mau kita jadi. Nah pada hari ini saudara, saya mulai dengan satu cerita. Ada seorang anggota life group saya, seorang bapak, usianya mungkin udah sekitar 60-an, mungkin udah masuk hampir 70-an sekarang. Bapak ini adalah seorang yang udah nggak perlu apa-apa, saudara, kira-kira gitu ya. Uang nggak masalah buat dia, pencapaian-pencapaian, karir dalam pekerjaan, sampai dia memiliki sebuah perusahaan, sampai dia menjadi seorang yang sangat oke semuanya. Ada di dalam gereja Tuhan, setia dalam gereja Tuhan, punya keluarga yang harmonis, punya anak bahkan mantu, sekarang udah punya cucu. Dan dalam kehidupan yang serba cukup, serba ada. Sudah melayani Tuhan juga, ikut ibadah. Dan ikut persekutuan doa, waktu itu ada persekutuan doa. Ikut juga di live group, ketemu. Tapi ada satu saat di mana dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dan termasuk di dalam pertemuan kami, dia bertanya kepada kita semua, kepada kami semua. Sebetulnya apa sih tujuan hidup ini? Gitu. Wah saya kaget waktu ditanya gitu. Sebenarnya apa tujuan hidup ini? Kalau kita udah punya semua, kita udah dapat semua. Kita udah mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Visi kita udah sampai nih. Ya memang akan ada visi terus yang baru. Tetapi kalau udah sampai di sini terus saya hidupnya udah oke gitu. Terus mau ngapain lagi? Ada sesuatu yang masih kurang sepertinya. Dan rupanya saudara ketika saya keliling jalan ke beberapa daerah. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang juga memiliki jemaat. Yang sudah cukup mapan, yang sudah cukup bagus. Dan mereka juga mempertanyakan itu pada usia mereka yang seharusnya menjadi usia yang udah influensial. 60 tahun ke atas. Dan itu yang mereka tanyakan saudara. Jadi keberhasilan, kesuksesan, ketenangan dalam hidup. Kekuatan, kebahagiaan. Kira-kira apa lagi gitu yang perlu kita dapatkan gitu. Waktu kita ikut Tuhan, waktu kita menjadi murid Kristus. Kita hidup di dalam satu masa di mana kita mengalami keberhasilan dari satu titik pada titik yang lain. Kita mengalami kesuksesan mungkin. Kita mengalami pada saat goncangan kita mengalami ketenangan. Pada saat kita lemah kita mengalami kekuatan. Itulah yang disediakan oleh Tuhan. Dan saya sangat yakin, saya sangat percaya Tuhan menyediakan kebahagiaan buat kita. Kalau sudah percaya katakan yes. Yes sudah ada, itu ada di Alkitab. Berbahagialah orang, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu ayat yang sudah ada nancep di kepala saya. Setiap pagi saya katakan itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan ini yang paling sering di-quote sama kita kan. Apa saja yang dikerjakannya, berhasil. Berhasil itu adalah bagian dari janji Tuhan buat orang yang ikut Tuhan. Gak ada yang amin. Puji Tuhan buat keberhasilan. Tapi juga bukan cuma keberhasilan, ada juga kesuksesan. Walaupun bukan itu yang menjadi tujuan dalam gereja kita sekali lagi. Kesuksesan ikut Tuhan itu udah pasti. Kalau sudah baca dalam Ulangan 28, saya nggak tampilkan ya. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan bahwa kamu akan terus naik dan bukannya turun. Kamu akan menjadi kepala bukannya ekor. Dan kalau kita baca dari ayat di awalnya, itu dikatakan bahwa jika kamu pada hari ini baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya,
maka katanya akibatnya salah satunya adalah engkau akan terus naik dan bukannya turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan yang percaya katakan yes. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kok kayak sudah gak terlalu yakin begitu sih? Coba tepuk teman sebelahnya bilang gini, kamu yakin gak? Yakin kan bahwa kamu akan terus naik dan bukannya turun. Itu adalah bagian dari kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yes. Mazmur 62 ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datangnya pertolonganku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan kita itu ketika kita mendekat dengan Allah. Puji Tuhan buat ketenangan. Puji Tuhan buat keberhasilan. Puji Tuhan buat kesuksesan yang dia janjikan di dalam firman-Nya. Waktu kita ikut dia dengan setia. Waktu kita hidup di dalam dia dengan setia. Maka itu semua akan menjadi bagian kita. Selain itu kekuatan juga ada. Orang-orang yang lemah akan dikuatkan katanya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ayat yang sering juga kita baca. Mereka akan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena selalu ada kekuatan buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu kebenaran. Sudah kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu kebenarannya Tuhan. Itu dari Tuhan, itu kebenarannya saudara. Dan ini yang kita bisa dapatkan. Ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada ketenangan, ada kekuatan. Luar biasa, semuanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Dan Bapak ini pun dapatkan. Dan ada banyak bapak-bapak lain juga yang sudah masuk dalam kemapanan seperti itu. Mendapatkan ini semua dari hasil mereka ikut Tuhan. Mereka rajin ibadah, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Setia mengembalikan persepuluhan mereka, keluarganya harmonis. Tapi masih merasa ada yang kurang di dalam roh mereka. Ada yang kurang dalam kehidupan mereka. What is the ultimate purpose? Tujuan utama, tujuan yang tertinggi itu apa sebetulnya ketika kita ikut Tuhan? Apa cuma stop sampai keberhasilan? Apa cuma stop sampai dengan kebahagiaan? Apa cuma stop sampai dapatkan kekuatan? Apa cuma stop pada saat kita mendapatkan ketenangan? Udah, that's fine. Itu bagus, saudara. Sekali lagi, itu bagus. Waktu kita ikut Tuhan, kita dapatkan itu semua, fine. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya untuk mencari itu dan stop sampai di sana, maka kebahagiaan kita hanya sebesar diri kita sendiri. Nggak bisa melebihi itu. Karena keluarga saya bahagia, usaha saya bagus, hidup saya menyenangkan. Oh, saya tenang-tenang aja, saya bisa ikut kebaktian luar biasa, apalagi nyaman, oh tempatnya enak, AC-nya dingin, lightingnya haleluya kayak diskotik. Ya kan ya saudara, ada orang yang bilang begitu sama saya, gereja ini kayak diskotik ya gitu. PJ Wali Kota yang kemarin yang lagi kita ulang tahun datang ke sini, oh saya baru pernah lihat gereja kok modelnya kayak begini ya. Kos bioskop, gitu. Kayak bioskop katanya gitu. Nah maksudnya adalah kita enak nyaman. Kita bisa beribadah dengan luar biasa. Kita bisa nyanyi seperti tadi, aransemen dan lain sebagainya. Fine, itu yang kita sedang kerjakan untuk kita bisa membangun kehidupan. Tetapi sekali lagi apakah itu adalah the ultimate purpose dari ini semua? Apakah itu adalah tujuan akhir dari apa yang sedang kita lakukan? Cuma sampai di situ. Seperti masih ada yang kurang sebelum kita hidup mengikuti apa yang Yesus katakan ketika dia datang ke dalam dunia. Ada kepuasan dan kebahagiaan yang paling tinggi. Bukan cuma sekedar kita menikmati Tuhan. Bukan cuma kita sedang menikmati hadiratnya. Bukan cuma kita sekedar menikmati semua berkat-berkat dan kekuatannya. Tapi ada satu hal yang perlu untuk kita sadari pada hari ini. Sebagai Bethlehemers. Sebagai anggota sidang jemaat Allah Bethlehem. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 katakan. Sebab anak manusia datang. Bukan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin saudara? Bukan, salah. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pendeta paling pintar kalau salah. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus dikatakan datang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia bukan cuma sekedar datang untuk memberi makan 5.000 orang. Dia bukan cuma sekedar datang untuk mencelikan mata orang buta. Dia bukan cuma sekedar datang untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia bukan cuma sekedar datang untuk membangkitkan orang yang mati. That is not his ultimate goal ketika dia datang. Itu bukan tujuan utamanya saudara. Tapi tujuan utamanya adalah aku datang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kalau gereja nggak hidup sesuai dengan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, maka gereja akan kehilangan sesuatu yang penting yang gereja hidupi.
Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini, seharusnya itu menjadi alasan kenapa gereja ada dalam dunia ini. Yang bersama dengan saya katakan amin. Gereja harus memiliki tujuan yang sama dengan Yesus. Karena gereja adalah tubuh Kristus dengan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Gereja adalah representasi Yesus dalam dunia. Jadi kalau gereja hanya hidup untuk tanda kutip dirinya sendiri, kalau gereja hanya hidup untuk kesenangannya sendiri, gereja hanya hidup untuk bubble-nya sendiri, untuk lingkarannya sendiri, gereja yang hidup hanya untuk supaya saya diberkati, supaya saya bahagia, supaya saya senang, supaya saya kuat, supaya saya bahagia, supaya saya menjadi orang yang bisa sukses, supaya menjadi orang yang berhasil dan sebagainya. Kalau gereja hanya hidup sebesar hanya menerima semua berkat dan kebaikan Tuhan untuk dirinya sendiri, gereja akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Saya kasih ilustrasi, saya kasih quotes ini buat saudara. Gereja yang tidak mencari orang yang terhilang, kehilangan jiwa dan semangatnya Tuhan Yesus. Gereja yang tidak mencari orang yang terhilang, kehilangan jiwa dan semangatnya Tuhan Yesus. Dan ini dialami oleh para tokoh agama ketika Yesus ada dalam dunia ini. Mereka kehilangan esensi dari ibadah mereka. Mereka kehilangan esensi dari kehidupan beragama mereka. Mereka akan jadi orang yang beragama tanpa memiliki cinta kepada orang-orang yang terhilang. Mereka akan jadi orang-orang yang beragama yang begitu taat, dekat sama Tuhan seolah-olah. Tapi sebetulnya mereka kehilangan spirit, kehilangan semangat, kehilangan roh dari Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia yang adalah kepala gereja. Jadi tujuan mereka itu hanya untuk mereka sendiri, saudara. Tidak peduli terhadap orang lain yang salah jalan. Tidak peduli dengan orang yang kehilangan jalan hidupnya. Tidak peduli dengan orang yang sedang dalam kegelapan. Tidak peduli dengan orang yang sedang mencari alasan kenapa mereka hidup. Ada banyak pertanyaan dalam dunia ini. Ada banyak orang-orang yang sedang bingung dalam dunia ini. Kenapa saya hidup? Dan untuk itulah Yesus datang. Untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Dan alasan itulah seharusnya menjadi alasan kenapa gereja ada di bumi. Alasan ini harusnya menjadi alasan kenapa GSC Bethlehem ada di kota Bogor. Kenapa GSC Bethlehem ada di sentral? Kenapa GSC Bethlehem ada di north, ada di utara? Kenapa GSC Bethlehem ada di selatan? Kenapa itu semuanya kita adakan? Bukan semata-mata kita cuma mau membesarkan ibadah kita, membesarkan jemaat kita, cuma membesarkan apa yang sedang kita kerjakan. Tetapi kita membesarkan the purpose, tujuan utama. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Masih ada begitu banyak orang yang perlu untuk datang kepada dia. Lukas pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Pemungut cukai, orang berdosa. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Diprotes kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, diprotes. Karena tujuannya apa? Memang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan itu yang seharusnya juga menjadi concernnya ahli-ahli Taurat. Itu yang seharusnya concernnya orang-orang beragama pada saat itu. Tetapi enggak, mereka hanya mementingkan yang penting saya beragama, yang penting saya dekat sama Tuhan. It doesn't matter bagaimana kamu dekat sama Tuhan, yang penting saya dekat sama Tuhan, yang penting saya diberkati. Saudara, enggak ada yang salah dengan kita diberkati. Enggak ada yang salah dengan kita diberi kekuatan. Enggak ada yang salah dengan kita sukses. Enggak ada yang salah dengan kita menjadi kaya raya dalam dunia ini. Puji Tuhan buat itu. Tapi jangan stop sampai di sana. Karena ada satu perjalanan yang harus kita lewati ketika kita hidup di dalam Tuhan. Seperti Yesus hidup, demikianlah gereja harus hidup. Seperti tujuan Yesus, demikianlah tujuan gereja harus ada dalam dunia ini. Nah saudara, waktu saya pikir, waktu saya renung-renung ya. Kebahagiaan apa sih yang kita dapatkan ketika kita ibadah? Kebahagiaan apa yang kita dapatkan ketika kita ibadah? Saya berpikir ya, penyambutannya. Saya mengucap syukur bahwa kita menyediakan penyambutan yang luar biasa. Kalau di antara saudara di tempat ini ada yang bawa mobil, lalu saudara nggak dapat parkir gitu, ada pelayanan valet. Mobil saudara diambil, bukan diambil dicuri ya. Mobil saudara diambil lalu diparkirin di satu tempat yang aman, nanti saudara tinggal tukar tiket, nanti ada orang yang bawa lagi ketika saudara mau pulang tukar tiket, tukar mobil. Hebat gak? Di sini Bethlehem saudara, sudah punya tiket, sudah dapat mobil. Itu penyambutan yang luar biasa. Wah kita di welcome dengan luar biasa. Dan asir-asir itu bukan cuma sekedar cuman pelayanan begitu aja. Enggak, di antara mereka ada yang jadi CEO di satu perusahaan, di antara mereka ada yang pemilik perusahaan, di antara mereka ada yang direktur, di antara mereka ada yang guru, dan lain sebagainya. Jadi penyambutannya luar biasa. Terus saya pikir-pikir, wah senang ya kalau disambut seperti itu di gereja ya. Makanya kita buat itu. Tapi sekali lagi, penyambutan seperti itu di gereja bukan menjadi tujuan utama.
Pujian penyembahannya luar biasa, keren banget. Wih, nyentuh hati. Waktu saya datang itu merinding. Ada orang yang bilang sama saya, Pak Arief kalau saya datang ke GSA Bethlehem ya, aduh saya merinding banget gitu. Kayak gimana gitu, kayak di kuburan saya bilang gitu. Merinding ya enak banget gitu, puji Tuhan. Kita memang siapkan, semua harus latihan dengan baik, semua harus persiapan doa puasa, semua harus persiapan dengan komunitas yang ada, mereka harus saling mendoakan satu sama lain, betul-betul disiapin, betul-betul. Tapi sekali lagi semua yang bagus dalam pelayanan kita yang baik, itu dipersembahkan semata-mata karena kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetapi waktu kita diberkati dengan itu semua, itu bukan akhir dari kehidupan kekristenan kita. Puji Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang keren. Kita senang dengan itu dan saya juga suka. Saya diberkati dengan itu. Firman Tuhan yang menyegarkan, inspirasional banget firman Tuhannya. Kalau datang ke GSI Bethlehem tuh firman Tuhannya, waduh benar-benar mantep. Itu kenyal-kenyal gimana gitu. Firman Tuhan kok kenyal-kenyal ya. Ada yang bilang begitu soalnya saudara. Firman Tuhan itu nancep banget gitu, enak banget gitu, menyegarkan banget gitu. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan buat itu semua. Medianya keren, modern. Wah senang lihatnya pakai LED. Coba bayangin muka segede gitu tuh saudara. Wah ini keren banget ya. Wah hebat tapi segala macam. Wah kita senang dah. Pokoknya jadi Bethlehemers mah sukacita. Kita jadi orang Kristen kita bersukacita. Itu bagus saudara. Tapi sekali lagi. Semua itu bukan tujuan utama. Buat gereja kita. Puji Tuhan sekali lagi buat itu. Tapi itu semua untuk mendatangkan jemaat diberkati oleh Tuhan. Yes. Tapi lebih daripada itu bukan cuma sekedar itu saudara. Karena gini, semua kesukaan, semua kesenangan yang kita dapat di dalam ibadah kita. Semua kehidupan rohani di mana kita dikuatkan. Di mana kita betul-betul merasa kayaknya kok saya dirangkul oleh Tuhan. Saya tenang banget gitu. Saya kok kayaknya enak banget. Saya mantep nih percaya sama Yesus. Puji Tuhan buat semua itu. Tapi itu masih bisa tergantikan. Sekali lagi kalau saudara lihat, wah ini lighting hebat ya, ibadah kita nih enak banget, asik banget, musiknya bagus banget. Kalah sama Coldplay. Saudara pergi ke Coldplay udah kalah kita. Bisa tergantikan maksudnya, kalau yang itu tuh bisa tergantikan. Saudara dengar khotbah di sini, wah puji Tuhan pengkhotbahnya bagus. Iya puji Tuhan karena memang belajar, karena memang dipersiapkan. Karena memang udah doa puasa, sungguh-sungguh dipikirkan, renungkan semua tema dan lain sebagainya. Puji Tuhan buat itu saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara mau cuma membandingkan, cuma hebat di sini aja, cuma enak di sininya. Lo banyak yang lebih enak kok di tempat lain. Kalau saudara lihat, oh gedungnya begini, hebat ya. Ada banyak yang gedung lebih gede lagi kok. Artinya apa saudara? Semua yang kita dapatkan dalam ibadah kita bisa tergantikan. Sukacitanya bisa tergantikan. Tapi ada satu yang tidak tergantikan. Sukacita sorga di dalam gereja Tuhan, dalam rumah Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Satu ini saudara. Apabila satu orang berdosa, kembali kepada Tuhan. Apabila satu orang terhilang, diselamatkan dan ketemu sama Yesus. Itu sumber sukacita yang sesungguhnya dari gereja. Dan seharusnya itu yang terjadi dalam gereja kita. Dan itu yang saya ingin bagikan buat saudara pada siang hari ini. That is the biggest joy di dalam gereja Tuhan. Puji Tuhan kita punya big joy. Suaminya Pastor Yanti. Big joy rambitan. Puji Tuhan buat itu. Tapi yang lebih lagi saudara, kita mengucap syukur karena kita punya sebenarnya sumber kebahagiaan dan kepuasan yang gak bisa ditukar sama apapun juga. Sehingga kalau ada satu bapak tadi bilang, ada yang kurang nih satu. Saya mau bilang ini, Pak ada kurang satu. Bapak tinggal melayani, masuk dalam pelayanan dan bawa orang-orang yang belum percaya Yesus untuk mengenal Yesus. Begitu ada satu orang yang tidak mengenal Yesus, menjadi orang yang mengenal Yesus. Itu penuh di sini. Saudara, siapa di sini yang marketing atau orang sales? Boleh angkat tangan? Saya dulu orang sales. Saya dulu orang marketing. Ada? Satu, Ibu, terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Gini, kalau kita lagi jualan sesuatu terus closing, seneng gak? Ini lagi didoain nih, wah ini kita lagi kejar nih orangnya. Wah dia, saya punya produk ini loh, bagus tuh, begini. Terus, saya tertarik, saya mau datang dong. Closing sudah, begitu closing. Senangnya luar biasa, tapi cuma segitu. Besok-besok, habis. Tapi saya mau buktikan kepada saudara bahwa kesenangan yang terbesar dalam rumah Tuhan itu adalah ketika ada satu orang diselamatkan, ada satu orang yang bertobat berbalik dari jalannya yang salah dan kembali kepada Tuhan. Dan itulah tujuan gereja yang sebenarnya yang seharusnya terjadi.
Bahwa semua kesibukan kita, semua kesusahan yang kita buat, semua repot-repot yang kita buat seperti ini, latihan-latihan yang kita buat, semua tujuan akhirnya seharusnya adalah ada orang satu yang jauh dari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka katakan, aku percaya kepada Yesus. Hidupku dulu hilang, tapi sekarang aku diselamatkan. Itu the biggest joy. The biggest joy di dalam gereja Tuhan. Itu yang seharusnya kita rayakan, saudara. Dan ini bukan hanya kesukaan dan kebahagiaan Bapa di sorga. Ini kesukaan kita semua, tapi juga bukan cuma itu. Namun itu juga adalah kesukaan buat mereka yang kembali bertaubat. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa Yesus ketika orang-orang ahli Taurat ini bilang, ngapain lu ngumpul-ngumpul sama orang berdosa? Lalu Yesus kasih 3 perumpamaan, saudara. Dan 3 perumpamaan ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dan terus kalau saudara baca ini ada 3 perumpamaan yang Yesus berikan ketika ada seorang gembala mempunyai 100 anak domba atau 100 domba, itu kehilangan 1. Jadi biasa dia absen. Ya, dia absen namanya Jackie, 1. Joy, John, 1. Terus satu-satu, loh kok ini cuma 99 ya? Kemana lagi nih 1 lagi gitu? Ah enggak nih, pasti salah hitung nih, pasti ada yang nakal nih. Oh pasti ada yang nyelindep nih, ayo hitung lagi terus. Kok cuma 99? Kemana 1 lagi? Dia panggil lagi teman-temannya, dia pegawai-pegawainya, coba hitung lagi. Betul Pak, 99. Oke, pisahin sekarang, 10. Yang terakhir tetap 9, kurang 1. Mana? Wah ini langsung si gembala, langsung dia keluar. Dia cari sampai dia ketemukan ini si cungkring yang 1. Begitu dia temukan, dia gendong langsung, dia bawa pulang, dia bersuka cita. Terus kalau saudara baca di ayatnya, Yesus bilang ini Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan buat kita semua yang bisa ibadah di tempat ini. Sukacita kita luar biasa penuh. Tapi akan lebih lagi kalau ada 1 orang. 1 lagi orang yang belum percaya pada Yesus datang kepada Tuhan. Dan katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini sampai seterusnya. Itu joy, itu kebesaran yang luar biasa. Dan yang kedua saudara, ada seorang wanita punya 10 dirham uang. Dirham itu uang, mata uang. Kalau sekarang nih mata uang dirham tuh sekitar 45.000 rupiah kalau saya cek. Ya itu mata uangnya Arab Saudi kalau saya nggak salah. Lalu dia hitung-hitung ada 10, loh kok ini tinggal 9, ya mana 1 lagi ya. Terus dia cari. Oh sampai kesel dia nyari kemana nih. Sampai hatinya seperti aduh kehilangan 1 nih. Jangan sampai kehilangan 1. Sampai begitunya gitu saudara. Sampai akhirnya waktu dia ketemu. Lalu dia panggil semua tetangga-tetangganya. Dan dia rayakan Lukas 15 ayat yang 10. Yesus juga bilang aku berkata kepadamu demikian juga. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena 1 orang berdosa yang bertobat. Haleluya saudara. Dan yang terakhir adalah kita tahu the prodigal son. Anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika ini anak kurang ajar nih anak, bapaknya masih hidup dia minta warisan. Karena bapaknya baik ya udah bagi 2 sama kakaknya lalu dia bawa pergi. Dan akhirnya nih anak kacau, hidupnya berantakan. Dan pada akhirnya karena hidupnya berantakan habis semua hartanya. Bahkan dikatakan waktu itu dia mau makan, dia bekerja sama peternak babi. Karena gak dikasih makan dia mau makan makanan babi. Sampai makanan babi aja gak boleh dia makan. Saking hidupnya udah gak berharga sama sekali. Udah dalam kondisi seperti itu, dia berpikir dia kembali kepada bapaknya dan pendek cerita kita tahu ceritanya dia kembali kepada bapak terima dia, belum dimandiin, belum dicukurin, belum apa-apa. Bapak ayat 22 bilang, Lukas pasal 15 ayat 22. Tetapi Allah berkata kepada, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, belum dimandiin. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, belum dicuci tangannya. Pakaikan sepatu pada kakinya, kuku kakinya masih hitam-hitam. Apa artinya saudara? Bukan masalah kamu mesti datang bersih dulu sama saya. Aku terima engkau apa adanya. Aku terima engkau dalam kelemahanmu. Aku terima engkau dalam ketakutanmu. Aku terima engkau dalam semua yang engkau sedang rasakan. Bahwa engkau sepertinya terhilang. Bahwa engkau sepertinya gak bisa bebas dalam kehidupanmu. Aku ada dan aku akan beri status kepada engkau. Pakai baju, pakai cincin, pakai sepatu. Langsung dikasih statusnya. Setelah itu baru ntar di dalam baru mandiin. Saudara lihat begitu berharganya 1 orang yang berdosa datang kepada Tuhan.
Dan apa yang dikatakan? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara, Yesus katakan ini kepada orang-orang Farisi. Kamu jangan kehilangan momen ini, kamu jangan kehilangan spirit ini. Dalam hidupmu beragama, jangan kamu kehilangan, karena ini the source of joy. Karena sukacita sumber ini dari sini. Kalau kamu kehilangan ini, kamu kehilangan semuanya. Saya kasih quote buat saudara, gereja yang kehilangan semangat untuk mencari yang terhilang, akan kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita yang sesungguhnya adalah ketika orang terhilang didapatkan. Ketika ada orang yang jauh dari Tuhan, kembali balik kepada Tuhan. Itu the greatest joy yang bisa kita terima. Nah, saya sadar sekali lagi saudara, bahwa keselamatan untuk manusia itu begitu penting. Tapi bagaimana kehidupan orang yang ketika dia diselamatkan, kita perlu menyadarinya juga. Ketika dia diselamatkan dan percaya pada Yesus. Lihat apa yang terjadi dengan orang yang terhilang bertemu dengan Yesus dan diselamatkan. Namanya Sakius salah satu. Sakius, sudah ingat cerita Sakius ya? Ada lagunya sekolah minggu, Sakius. Orang, rupanya itu ada yang nulis skripsi, baru tahu saya. Kemarin saya wisuda anak sekolah Alkitab di Batam. Lalu ada yang nulis skripsi judulnya begini, Sakius dan difabilitas. Rupanya Sakius pendek itu bukannya pendek kayak saya pendek, saya segini masih tinggi loh. Jangan ngeledek ya, saya segini masih tinggi. Maunya sih lebih tinggi sedikit. Saudara. Tapi ini Sakius pendek, saudara. Ini pendek artinya dia ini orang difabel. Saya punya khotbah ini, saya pernah khotbahkan udah lama buat saudara. Tapi memang Sakius ini orang pendek, dia udah ditolak sama masyarakat, tapi dia orang kaya raya. Jadi orang gak berani nolak dia terang-terangan. Tapi sebenarnya dia tertolak. Waktu dia mau lihat Yesus kan dihalang-halangin. Ya kan, dia sambil lari, sambil naik ke pohon. Jadi dia mau bertemu Yesus, benar-benar desperately dia mau ketemu Yesus. Dan ketika dia ketemu Yesus, wah itu hidupnya berubah. Saudara lihat, kehidupan orang yang terhilang ketika dia ditemukan dan bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Saudara lihat dampaknya ya. Saya gak pernah kebayang sebelumnya. Ketika Sakius bertemu dengan Yesus, lalu dia berdiri waktu makan siang sama Yesus, dia berdiri. Guru, apabila aku berbuat jahat sama orang, aku ambil atau orang gitu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia keluarin hartanya. Dan kalau aku mungkin licik sama orang atau aku curi uangnya orang, aku pokoknya akan kembalikan berlipat kali ganda buat orang itu. Itu kira-kira saudara. Jadi harta ini udah gak jadi masalah buat dia. Saudara bisa bayangkan pada hari itu ada banyak orang-orang miskin diperkaya. Ketika Sakius kehilangan jati dirinya, dia memperkaya dirinya sendiri. Tapi ketika dia mendapatkan jati dirinya, justru dia memperkaya orang lain. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, akan mempengaruhi seluruh lingkungan dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dan dalam kotanya. Itu pasti akan terjadi. Sudah bisa lihat, bayangkan sekarang ada satu orang berpengaruh, hidupnya diubahkan dan percaya kepada Yesus, dan terjadi perubahan dalam komunitasnya. Dan itu the greatest joy buat orang-orang yang mengalami itu. Jadi bukan Bapa di sorga bahagia, malaikat di sorga bahagia, kita sebagai gereja bahagia. Mereka juga berbahagianya luar biasa. Saya tutup saudara dengan satu kesaksian. Kesaksian yang saya gak pernah lupa. Dan saya sadari betul bahwa inilah akibat dari seorang yang dulu terhilang, percaya kepada Tuhan Yesus. Diselamatkan. Ada power, ada kuasa dalam kehidupan mereka. Sukacita yang sesungguhnya terjadi dalam gereja Tuhan. Kejadiannya di gereja kita. Gereja Bethlehem ini kan udah 60 tahun. Jadi saya mau cerita tentang seorang yang bernama Yahya Amen. Cucunya tadi main drum. Pit, kamu bisa maju gak Pit? Pit, kamu bisa maju gak? Sekalian deh pemusik semua maju aja. Pemusik, main pujian dia maju. Mana David? Pit? Saudara hitung sampai 3 ya. Hitung sampai 3 ntar dia muncul. 1, 2, 3. Lihat tolong panggilin. Oke, anyway. Tapi tadi sudah lihat ya David yang main drum. Jadi David itu generasi ketiga dari Bapak Yahya Amen, almarhum. Bapak Yahya Amen itu adalah salah satu orang mula-mula di gereja ini. Mula-mula di gereja ini. Dan kesaksian ini luar biasa saudara. Jadi Bapak Yahya Amen ini saya dengar ceritanya. Dia nih orang yang gak kenal Tuhan sama sekali. Dia punya banyak keluarga, punya banyak saudara maksudnya. Dan waktu dia adalah orang Kristen yang kedua setelah ada adiknya. Adiknya Om Gunawan ada gak ya? Om Gunawan? Om Herman, ya papanya Gunawan ada gak? Saya gak tahu ada apa enggak. Tapi saya cerita anyway. Om Herman yang duluan, terus
doain buat kokonya namanya Pak Yahya Amen. Jadi yang saya dengar ceritanya begini saudara. Dia nih orang yang berilmu. Jadi dia puasa, dia ada di dalam kamar gitu ya. Dan dia katanya bisa ngeluarin rohnya. Rohnya bisa keluar, dia sudah diam, dia bisa lihat, dia lagi duduk gitu. Terus dia bisa jalan-jalan. Terus dia bisa iseng gitu. Dia bisa jiwir, Pastor Joy. Nah itu dia tuh. Fit, saudara ini this is my brother. Jadi David ini keturunan ketiga dari Pak Yahya Amen. Fit, saya lagi ceritain kok, apa ya. Tapi David ini punya anak, 2, tapi sekarang anaknya 1 udah melayani, kalau nggak salah tamburin dia. Ya, baru masuk. Berarti generasi keempat melayani di gereja ini, saudara. Dari seorang yang namanya Bapak Yahya Amen. Oke, Pit, terima kasih. Cuma mau kasih lihat itu udah. Undang semuanya masuk. Jadi Pak Yahya Amen ini, saudara ya. Jadi dia bisa gitu, rohnya keluar gitu. Lalu dia bisa, nah waktu itu katanya dia sedang belajar untuk bisa nyabut rohnya orang. Jadi dia gak suka nih. Oh, gue gak suka sama lu nih. Gue cabut lu rohnya, set gitu, terus dimasukin ke botol. Masukin ke botol terus dikocok-kocok. Nah orang yang diambil rohnya itu bisa gitu saudara. Jadi nah, itu ilmunya, itu ilmu. Memang ada yang seperti itu kan saudara. Nah satu saat Bapak Yahya ini sampai titik di mana dia tuh seperti jadi kayak ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Saya gak berani ngomong orang gila. Tapi dia akan jadi orang gila pada saat itu. Udah seperti hilang gitu. Ingatannya seperti hilang. Lalu didoakanlah oleh founding father gereja kita. Gembala sidang yang pertama. Namanya Bapak Pendeta Lee Gyoke. Jadi waktu didoain ini orang ngaco nih. Pak Yahya ini ngaco gitu. Ditampar pakai Alkitab. Jadi didoain ditampar pakai Alkitab. Karena ini orang ngaco melulu gitu. Tampar dalam nama Yesus. Plah gitu. Wah, dia sadar sudah. Dia sembuh. Nah waktu dia sembuh. Dia terima Tuhan Yesus. Pendek cerita. Seluruh keluarganya kenal Tuhan. Seluruh keluarga dibawa sama Tuhan. Dan itu kesukaan yang luar biasa. Sampai akhirnya mamahnya David jadi generasi yang kedua dengan saudara-saudaranya. Lalu juga sampai David dengan saudara-saudaranya. Dan terus sampai anaknya David sekarang generasi keempat melayani di gereja Tuhan. Lihat, 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Dan dampaknya begitu besar buat keluarganya. Itu luar biasa saudara. Saya nggak akan pernah ini lupa sama cerita ini. Saya ingat terus sama cerita ini. Karena itu membekas buat saya. Kenapa? Dampaknya panjang bukan cuma sekedar buat keluarganya. Pak Yahya Amen akhirnya aktif di gereja. Dia melayani di gereja sebagai ketua kaum pria pada saat itu. Dan karena dia melayani sebagai ketua kaum pria. Punya api di dalam rohnya yang selalu mau bawa orang datang sama Tuhan. Itu tanda orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan berbahasa roh saja. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh tapi gak cinta jiwa-jiwa. Ada yang salah dengan itu. Justru orang yang dipenuhi Roh Kudus penuh dengan kerinduan jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi dia penuh dengan kerinduan itu. Nah satu saat dia datangin ada satu orang bapak saudara. Terus datangin bapak ini, rupanya bapak ini punya latar belakang yang sama. Jadi bapak ini pun adalah seorang yang berilmu. Dia punya 3 jimat saudara. Jimat yang pertama cincin ya. Jimat yang kedua ada di dompetnya itu ada satu kertas kuning dimasukin ke dompetnya. Lalu jimat yang ketiga adalah sarung ulos karena dia ada keturunan Batak. Sarung ulosnya. Nah satu saat dia nih bapak ini kalau ditusuk sama orang, dibacok sama orang nggak mempan. Dia punya ilmu kebal karena dia punya protection seperti itu. Ya, ilmu-ilmu kayak begitulah saudara. Dan Pak Yahya Amen ini dia dekat karena tetanggaan gitu dia datengin bapak ini saudara. Lalu diajak, kita datang yuk ke gereja yuk. Wah ditolak pertamanya, nggak mau ngapain ke gereja gitu. Ya udah dia sabar terus aja. Dia doain, dia datang. Ini jadi oikos ya. Waktu itu belum kenal oikos. Ini jadi oikos ya. Dan terus didoain, terus diajak. Pendek cerita, bapak ini akhirnya oke lah. Bosen gue diajak-ajak dulu, mungkin gitu saudara. Akhirnya ikut ke gereja. Pendek cerita, dijamah Roh Kudus. Dijamah Roh Kudus, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang hilang ditemukan. Yang jauh dari Tuhan, sekarang dekat sama Tuhan. Dan ketika itu dia dapatkan, dia penuh sukacita yang luar biasa. Terus tapi dia heran, kenapa seperti ada yang hilang dari dia gitu. Tapi ada sesuatu yang menggantikan baru. Terus akhirnya dia pulang, waktu dia pulang ke rumah dia kaget. Cincin dia hilang. Loh cincin saya kemana ya? Terus dia cepet-cepet buka dompetnya. Dompetnya kertas kuningnya hilang. Loh ini kemana ya? Terus dia langsung ke lemari. Karena ulosnya ada di lemari. Dicari ulosnya nggak ada juga. Dia tanya sama istrinya.
Kamu lihat gak ini saya? Mau mana? Saya gak pernah ngurusin yang gituan, istrinya bilang. Aduh kemana ya? Dia dalam keadaan bingung, dia pergilah kembali kepada gurunya, saudara. Gurunya tuh ada tinggal di satu buah gunung. Saya gak sebutin namanya pada saudara, karena saudara pasti tahu. Namanya Gunung Putri. Ya, betul. Ke Gunung Putri. Bapak ini ke Gunung Putri. Lalu bapak ini datang. Sebelum bapak ini datang, rupanya gurunya udah tahu. Jadi gurunya tuh udah ada perasaan seperti apa begitu bapak ini masuk. Terus gurunya bilang gini, aku tahu kenapa anak datang ke sini. Kaget. Kenapa? Anak nggak usah tanya, kemana 3 barang itu? Saya udah tahu. Kemana ditanya? Barang itu udah kembali sama yang punya. Karena anak udah punya Tuhan yang baru. Mulai dari hari itu, bapak ini tinggalin semua kehidupan lamanya. Ikut Yesus, jadi majelis salah satu di gereja ini bersama dengan Bapak Yahya, amin. Dan melayani Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Dan akhirnya dia juga melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan yang paling hebat saudara jangan pernah salah ini. Yang paling hebat, bapak ini bawa anaknya jadi pendeta yang khotbah di depan saudara pada hari ini. That is he was my dad. Dia papa saya. Dan saya tahu benar ceritanya. Bagaimana hidupnya seperti belum kenal Yesus. Tapi begitu dia percaya Yesus, berubah sama sekali. Dan saya adalah bukti, saudara. Saya adalah bukti. Nggak mungkin saya berdiri di depan saudara kalau dia nggak percaya sama Yesus. Tapi nggak mungkin dia percaya sama Yesus kalau nggak ada Bapak Yahya, amin. Nggak mungkin ada Bapak Yahya, amin, kalau gereja ini tidak melayani masyarakat yang ada di kota ini. Dan kita mengucap syukur bahwa life group kita melayani kota ini dengan oikos yang ada. Saya nggak tahu seberapa banyak oikos yang sedang kita doakan. Saya nggak tahu berapa banyak oikos yang kita doakan. Datanya ada sebenarnya, tapi saya nggak tahu. Tapi ada ratusan oikos yang sedang didoakan hari ini. Dan saudara tetap doain buat mereka. Itu jiwa kita. Itu DNA gereja kita. Itu misi. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk senang-senang. Bukan untuk melakukan mujizat saja. Tujuan Yesus datang dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu adalah the ultimate joy dari sorga. Sorga bersuka cita. Kita pun akan menerima sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Terima kasih buat itu. Thank you Lord. Thank you Lord. Saudara, saya langsung menyadari betul. Saya menyadari betul. Kalau ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Rajin ke gereja. Melayani. Oh setia, memberi. Puji Tuhan buat itu semua. Usahanya berhasil. Oh haleluya. Kerjaannya berhasil, keluarganya harmonis. Saudara, itu yang sedang kita doakan dan itu yang sedang kita bangun. Tapi sekali lagi, bangunan jadi, rumah jadi dibangun, itu bukan untuk kosong. Itu untuk dipenuhi dan diisi oleh orang. Kalau kita membangun kehidupan kita, bukan hanya untuk kehidupan kita sendiri. Tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita bangun kehidupan mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin, saudara. Sudah kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan. Boleh. Pemuji, mari saya mengundang untuk maju ke depan. Sudah tundukkan kepala saudara sebentar. Sukacita kita yang sesungguhnya adalah ketika ada orang diselamatkan. Bukan ketika kita bertambah kaya. Bukan ketika kita bertambah dengan semua karir yang hebat, dengan semua titel yang hebat, dengan semua. Itu bagus, itu fine saudara. Tapi kesukacitaan kita yang paling besar itu adalah ketika kita lihat ada orang yang jauh dari Tuhan, lalu mereka bisa datang sama Tuhan. As simple as that. Kita gak akan pernah lagi ngerasa kekurangan, kita gak akan lagi pernah ngerasa kosong. Gereja gak akan ngalamin perpecahan kalau gereja fokus kepada jiwa. Gereja gak akan ngalamin lagi yang namanya stuck kalau gereja fokus kepada jiwa. Karena itu sukacita yang terbesar yang bisa diberikan ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Saya mengundang kita semua untuk merenungkan firman ini. Tutup mata saudara, datang kepada Tuhan. Dan Singers akan bantu kita nyanyikan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
your vessel, Lord. Ya Tuhan. Mengiringmu, sekali lagi mengiringmu. Seperti biasa, saya nggak akan mengakhiri khotbah ini tanpa sebuah komitmen. Saya mau kita membuat komitmen bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Saudara, mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang bukan cuma sekedar kita menjadikan orang yang belum Kristen jadi Kristen. Enggak sesimpel atau enggak sekecil itu, saudara. Justru orang yang terhilang itu adalah orang yang nggak tahu jalan. Orang yang hilang itu adalah orang yang gelap hidupnya. Keluarganya kayaknya nggak atur-aturan, nggak beraturan, usahanya nggak jelas, masa depannya nggak jelas. Nah, kita tolong mereka untuk bisa bawa mereka kepada terangnya Tuhan. Karena Yesus katakan, akulah jalan, tunjukkan jalan buat mereka. Akulah kebenaran, tunjukkan kebenaran buat mereka. Dan akulah hidup, tunjukkan hidup buat mereka. Asyir mereka, kita nggak bisa membuat mereka bertobat, kita nggak bisa membuat mereka percaya pada Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ada di dalam kita yang bisa bekerja bersama dengan kita untuk membawa mereka. Saudara mungkin ada dalam pekerjaan, di kampus sudah kuliah, sekolah, belajar. Saudara pengusaha misalnya. Apapun profesi saudara, it doesn't matter. Kita adalah pencari dan penyelamat yang hilang. Kita membawa mereka datang kepada Yesus dengan semua yang kita kerjakan. Usaha saudara harusnya menjadi usaha di mana kita membawa orang datang kepada Tuhan. Walaupun usahanya mungkin adalah usaha yang gak ada hubungannya sama hal-hal yang gerejawi, tetapi usaha saudara sudah membawa orang, karyawan saudara, orang-orang dekat dengan saudara, datang sama kebenaran itu. Bisa melihat terang yang saudara tunjukkan kepada mereka melalui semua doa saudara mungkin, dengan semua nasihat saudara, dengan semua masukan, dengan semua pengajaran saudara, apapun. Dengan kehidupan saudara, dengan kehidupan kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Kita mau. Sebagai gereja, hidup kita selaras dengan tujuan Yesus. Kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, kita sebagai gereja Tuhan harus juga hidup dan ada dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari bawa orang-orang datang pada Tuhan. Saudara sedang mendoakan oikos saudara. Atau mungkin saudara belum tahu apa itu oikos. Oikos adalah orang-orang yang dekat dengan saudara tapi mereka belum percaya pada Yesus. Mereka belum menerima keselamatan dari Tuhan. Perlu untuk diperdengarkan itu. Dia jadi oikos saudara, doakan dia. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Sehingga mereka ketemu pribadi dengan Tuhan dan diselamatkan. Itu tugas kita sebagai gereja, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mau, bersama dengan saya juga mau kok. Saya mau. Hidup saya dipakai oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan. Untuk membawa orang datang mengenal Tuhan. Mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup Yesus sendiri. Berapa banyak di antara saudara mau, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Mari angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan. Saya juga mau. Bersama dengan saya, kita bersama-sama. Oh, saya melihat hampir semua tangan terangkat. Puji Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Taruh hatimu. Taruh hatimu Tuhan buat gereja ini. Taruh hatimu buat gereja ini. Cinta pada jiwa-jiwa, cinta pada orang-orang yang terhilang. Karena untuk itulah tujuan kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini tangan kami yang kami angkat di hadapan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Mengiring Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau lihat sekali setiap tangan yang terangkat. Urapi berkati. Pakai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau Tuhan. Kami mau pikiran kehendak kami Tuhan.
pakai hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Pakai kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara yang saudara udah angkat tangan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Mengiringmu seumur hidupku, rencanamu Bapa, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Sekarang Tuhan, amin. Rencanamu, mari berikan sebuah komitmen kepada Tuhan. Ini komitmen kami dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup kami dimanapun kami ada. Bukan cuma sekedar mencari uang. Bukan cuma sekedar mencari karir. Bukan cuma mencari promosi. Bukan cuma mencari yang lain-lain dalam dunia ini karena semua itu tergantikan. Terima kasih buat promosi. Terima kasih buat berkat keuangan. Terima kasih buat berkat karir. Terima kasih buat semua Tuhan. Tapi ajar kami lebih dalam lagi ketika kami menjadi murid Kristus. Kami memiliki kerinduan seperti Engkau. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan biar itu yang menjadi passion kami bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Pada siang hari ini kami tangkap firman Tuhan. Dan ini komitmen kami bersama-sama. Kalau ada orang tua yang belum percaya pada Yesus, kami doakan dalam nama Yesus mereka akan percaya pada Yesus. Kalau ada anak-anak di antara kami yang belum percaya pada Yesus. Kalau ada suami atau istri yang belum percaya pada Yesus. Kalaupun mungkin ada keluarga, sanak saudara yang belum percaya pada Yesus. Teman-teman di kantor, teman-teman di perusahaan, di mana saja yang belum percaya pada Yesus. Bapak, pakai kami semua untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi tubuh Kristus dalam dunia ini yang datang, mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan ini kerinduan kami, mereka percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka diubahkan, hidup mereka menemukan sorga, sementara mereka hidup dalam dunia ini. Dan sorga adalah menjadi tempat buat mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami terima semua yang baik dari Tuhan. Dan ini doa kami dalam nama Yesus. Nyanyikan sekali lagi. Mengiringmu Tuhan.